saya kok mengambil jalan dakwah dalam keseharian saya? Kenapa nggak asik aja terus main sinetron? Kenapa nggak terus aja main film? Kenapa seperti itu? Mohon maaf, saya mau cerita tanggal 6 Desember 2012, selain tanggal 29 Oktober, tolong dicatat ya, itu ulang tahun saya. 6 Desember 2012 adalah sebuah tanggal yang menurut saya merupakan satu proses sejarah yang gak pernah saya lupakan. Kenapa? Karena pada saat itu Allah alhamdulillah memberikan ujian kepada saya, yaitu kehilangan harta benda. Bukan hanya sekedar kehilangan handphone, bukan hanya sekedar kehilangan televisi, bukan hanya sekedar kehilangan, tapi kehilangan hampir seluruh isi rumah saya. Ya, mungkin kalau di total waktu saya laporkan itu nilainya hampir 700 juta Bapak dan Ibu. Sudah termasuk pada uang dolar sebesar 15.700 saya kumpul-kumpulkan mungkin kurang lebih sekitar 5-6 tahun. Kan cita-cita saya pengen bisa berhaji sebelum usia 40. Namun Allah mengizinkan saya untuk diuji. Pada saat itu saya sedang diundang menjadi pembicara di ITB. Kurang lebih sekitar jam 1:30 rumah saya kerampokan. Padahal saya tinggal di dalam rumah lingkungan yang sangat boleh dikatakan secure. Satpamnya ada 4, 2 di depan, 2 di belakang. Rumahnya semua berdekatan, nggak pakai pagar. Tapi ternyata itu bisa terjadi dalam rumah saya. Kenapa? Karena pembantu saya atau asisten rumah tangga saya itu disiram, digendam, dihipnotis oleh orang sehingga menggunakan tangannya untuk kemudian menguras hampir seluruh isi rumah saya, ditaruh di atas spray, kemudian kotak-kotak dibuangin, koleksi jam tangan saya, koleksi emas istri saya, pemberian dari nenek saya, pemberian dari mertua saya, semuanya habis. Ya, saya ditinggalkan ya hanya satu mobil yang kebetulan masih saya pakai sampai sekarang, Toyota Harrier, karena di dalam garasi dan kuncinya waktu itu tersimpan agak sembunyi, jadi nggak ke bawah. Tapi yang lain nggak ada. Dan kejadian itu berlangsung kurang lebih sekitar 30 menit. Barang-barang itu dimasukkan di taksi Bluebird, kemudian habis itu dia pergi. Kenapa? Karena itu bisa kelihatan di CCTV. Intinya saya cuma mau sampaikan bahwa sebaik-baik manusia gitu, tapi saya yakin bahwa Allah itu yang lebih punya kehendak. Sebaik-baik saya menyimpan juga, tapi kalau Allah memiliki ada satu rencana, nggak ada satu orang pun ya sepintar apapun, sesoleh apapun saya rasa yang bisa melawan kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya merasa saya sudah berbuat baik. Saya bukan orang baru di situ. Saya tinggal dari 2003. Kenapa setelah 9 tahun saya diuji seperti itu? Saya termasuk orang yang paling lama tinggal di sana. Saya termasuk orang yang paling muda. Dan kami bermuamalah, ukhuwahnya juga baik di situ, ya. Tapi ternyata hal itu terjadi. Jadi saya mengambil situasi pada saat itu jujur sempat merasa down juga, dan pada saat itu pula saya sedang nggak punya kerjaan. Saya katakan dulu pekerjaan kami sebagai seorang entertainer ya itu kan berdasarkan kontrak. Dulu saya senang banget tuh kalau dapat kontrak misalnya ratusan juta, oh ya 1 tahun misalnya gitu. Tapi ternyata tidak sedikit juga dan sangat sering pada saat kita dapat kontrak 1,5 bulan kemudian kontraknya diputus. Kenapa? Karena acaranya nggak rating, kalah misalnya sama acara-acara TV yang nggak jelas, misalnya mohon maaf ya, yang penggemar kami misalnya gitu kan, acara yang sampai jam 1 pagi orang disuruh joget dari jam 10 sampai jam 1 gitu ya. Dan banyak saudara-saudara kita juga, mohon maaf, yang muslim, yang muslimah yang ada di sana, mereka terhibur dengan ya hal-hal yang sifatnya melalaikan. Kita nggak tahu apakah jangan-jangan nanti subuhnya terlambat, boro-boro mau bangun sholat tahajud. Mohon maaf ya, saya mungkin sekarang ini ada keberpihakan kepada bagaimana Islam ini harusnya bisa dijalankan secara kafah ya. Jadi saya bukan membenci orang-orang yang melakukan itu, tapi terus terang saya menyayangkan banyak sekali di antara kita di sekeliling kita itu yang masih melakukan hal seperti ini. Kembali lagi dengan cerita saya ini, itulah yang membuat saya akhirnya berubah cara pandang saya untuk tidak lagi bekerja dalam hal ini untuk mengumpul-ngumpulkan harta. Bukan lagi bekerja untuk memumpuk-mumpuk kekayaan. Dulu saya pikir kalau saya bisa punya mobil ini, saya punya jam tangan branded ini, saya punya rumah beberapa, saya punya apartemen yang banyak saya sewain seperti itu. Itulah adalah puncak pencapaian saya sebagai seorang public figure. Tapi ternyata Allah bisa lenyapkan itu hanya dalam hitungan tidak sampai setengah jam. Ya, dari situ saya belajar bahwa Allah itu Maha Kuasa. Tapi kalau saya waktu itu bertemu dan berkumpulnya dengan teman-teman yang gak positif, yang selalu disampaikan kepada saya adalah apa? Oh itu akibat perbuatan kamu sih, kamu dulu sering maksiat sih, kamu dulu jarang sholat sih, kalau sholat selalu gak ditinggal-tinggal sih, kalau sholat tuh dimepet-mepetin sih.
ya jelang Isya, maghribnya udah dipas-pasin jam 7, biasa seperti itu, mengatasnamakan sibuk terus segala macam. Akhirnya saya merasa kecil hati, saya merasa kayaknya aduh begitu buruk ya saya selama ini. Tapi alhamdulillah nggak ada di rumah saya ada Masjid Raya Bintaro Jaya. Saya datang ke sana, awalnya saya cuma sholat, saya di situ belajar, ngikutin orang sholat. Terus kemudian dari maghrib ke Isya, namanya nggak punya kerjaan ya pada saat itu, ya otomatis sudah nongkrong aja terus di masjid, dengerin kajian demi kajian. Sampai akhirnya mungkin dilihat di situ sama bapak-bapak pengurus-pengurus DKM yang terhormat gitu. Terus mereka bilang, ini bukannya public figure ya, oh Mas Aden senang banget pulang balik 5 waktunya di masjid gitu. Dia nggak tahu kita beruji gitu ya. Ya memang gampang ya orang itu menghadap ke Allah kalau pada saat dia lagi keadaannya down, lagi keadaan jatuh. Tapi pada saat kita diberikan karir, pekerjaan, kenikmatan, gaji, plus bonus, gaji ke-13, bentar lagi juga dapat THR gitu ya. Mohon maaf gitu, mungkin kita seringkali hilaf ya. Seringkali kita lalai. Nah, terus kemudian saya cerita pengalaman sama seperti ini gitu. Tapi tidak ada satupun di antara bapak-bapak yang terhormat itu yang merendahkan diri saya, yang artinya menyepelekan kehidupan saya sebelumnya hingga saat itu. Justru yang disampaikan kepada saya itu adalah ayat-ayat yang membangkitkan semangat saya, yang memotivasi saya untuk ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, surat yang paling panjang dalam Al-Quran surat apa Pak? Al-Baqarah. Ada berapa ayat Pak? Wah, masya Allah di sini si ahli surga semua ya. Iya. Ya di ayat 286 itu kan memang ada ya bahwa Allah tidak akan memuji seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Disitulah membuat saya jadinya semangat. Kenapa saya yang dipilih untuk mengalami seperti itu? Karena dianggap saya sanggup. Dan sebenarnya mungkin bisa jadi itu bukanlah sebagai suatu ujian, tapi ada suatu kenikmatan. Karena dengan demikian makanya Allah pertemukan saya dengan ayat-ayatnya Allah. Allah pertemukan saya dengan orang-orang baik. Saya bilang mohon maaf saya masih jauh kalau disebut dengan sebagai seorang ustaz. Saya baru belajar ya dan akan terus belajar insya Allah sampai saya mati nanti gitu. Tapi kenikmatan saya Bapak dan Ibu setelah mengalami proses yang benar-benar luar biasa di 6 Desember 2012 itu, saya akhirnya punya keberpihakan bahwa hidup ini memang harus memilih. Hidup ini pilihan, kita ingin baik, ingin buruk. Saya nggak mau yang abu-abu, dan saya jelas sudah tidak ingin memilih yang buruk. Saya tahu bahwa amal saya nggak seberapa. Saya tahu bahwa saya ini banyak ketinggalan dengan seperti teman-teman, dengan seperti Ustaz Fatih, apalagi dengan bapak-bapak yang terhormat di sini. Tapi izinkan saya, ya bantu saya. Ingatkan saya, kalau besok setelah acara ini kita ketemu entah dimanapun, panggil saya, tegur saya, anggap saya sebagai saudara. Ingatin saya kalau saya kejeblos, apakah itu dalam mungkin kita ketemu, apakah bisa dalam media sosial juga gitu. Karena saya ingin bisa seperti Bapak dan Ibu semua yang ada di sini yang diberikan hidayah oleh Allah, di mana yang lain mungkin pada asik sekarang lagi di bawah makan sate kambing. Kita sekarang di sini malah ingin mendengar sharing, malah ingin mendengar kalam-kalamnya Allah, ingin mendengarkan juga banyak inspirasi dari Ustaz Fatih Karim yang memang tadi dapat amanah untuk bagaimana bisa membangun Yayasan Cipta Quran yang tidak jauh dari rumah saya. Dan inilah yang saya pikir sebenarnya kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Dan tadi bicara mengenai hijrah, bagi saya hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu untuk menuju ke sesuatu. Apa sih yang saya tinggalkan? Ya, segala hal yang buruk yang saya lakukan selama ini, segala hal yang sia-sia mungkin yang saya lakukan selama ini, termasuk pertemanan-pertemanan misalnya dengan lingkungan yang seringkali melalaikan saya. Ya, karena saya tahu apabila saya terus berada di situ, jangankan iman aja dikatakan sering naik turun. Ya, apalagi ya tadi itu masalah pergaulan. Salah-salah nanti bukan kita yang mewarnai, tapi kita yang terwarnai, gitu kan? Kalau jadi makanya akhirnya kenapa pada saat saya terus memohon di masjid, satu-satu tiba-tiba Allah pertemukan dengan teman-teman yang kebetulan dari pekerja seni juga. Yang pertama kali pas saya lagi sering itu di Masjid Raya, nggak jauh ketemu sama Mas Primus Justisio. Ya, Mas Primus dulu sahabat saya, zaman-zaman kita sebagai fitness model. Saya dan dia suka berkompetisi. Ya, ini bukan buat ibu-ibu ya. Bapak dan ibu kalau mau Google, lihat aja lah foto-foto tahun 2007 ya, zaman 12 tahun, 11 tahun lalu. Itu isinya saya sama Primus buka baju, adu-adu otot aja tuh situ tuh, sama Mas Aderai. Ya. Nah, dan ternyata Allah pertemukan kita di masjid. Dia bilang, bro, kok gue perhatikan, gue dengar dari sini tetangga-tetangga, lu kok seneng banget sih sekarang kalau sholat di masjid gitu, di Masjid Raya gitu kan. Oh iya emang nikmat bro, beda memang sholat di rumah sendiri sama sholat misalnya katakanlah dengan berjamaah di rumah sama kalau berjamaah di masjid.
gitu. Jadi saya belum ngomongin pahala dan lain sebagainya karena memang saya belum paham tentang itu. Terus kemudian akhirnya 1-2 kali dia ikut, ternyata benar beliau lebih militan lagi sampai kemudian ingin terlibat di acara-acara Ramadan dan sebagainya. Kemudian ditemukan lagi dengan teman-teman yang lain di Maseto, kemudian nggak jauh lagi ada namanya Teguh Wisnu, terus kemudian lagi ada beberapa kawan lagi bahkan yang dari luar Bintaro berkumpul lah di situ. Terus kemudian beberapa tahun yang lalu kami akhirnya sepakat untuk yuk kita ngaji bareng-bareng. Kita tahu karena mungkin kita belum percaya diri untuk bisa bergabung dengan kajian-kajian seperti ini, Bapak dan Ibu yang Masya Allah yang ilmunya udah jauh lebih kita, makanya kita bikin pengajian untuk para pekerja seni deh, namanya musyawarah, ya bukan musyawarah ya, musyawarah muda sakinah mawadah warahmah, kira seperti itu. Jadi alhamdulillah, jadi kita juga motivasi teman-teman ya untuk kemudian berada di jalan Allah, salah satunya juga adalah mempercepat pernikahan gitu supaya mengajarkan diri kita dari hal-hal yang berbau maksiat dan lain sebagainya. Sehingga itu yang kita jalankan. Mungkin ada bapak dan ibu yang seringkali mungkin melihat kegiatan kita di Instagram, di YouTube. Mohon maaf, mungkin banyak yang bertanya ini bisa ada di situ. Itu sama seperti ini. Itu kebetulan kajiannya kajian tertutup yang anak-anak semua masih pada belajar, termasuk saya. Namun setahun 2 kali atau maksimum 3 kali, insya Allah kami berkomitmen akan membuat tablik akbar, jadi yang memang bisa dijangkau oleh banyak orang. Waktu itu di awal tahun kemarin kita dengan Ustadz Andi Hidayat ya di Masjid Raya Bintaro Jaya. Nanti ke depan di bulan Ramadan insya Allah sama teman-teman Ari Untung kita akan bikin Hijrah Fest tanggal 24 sampai tanggal 26. Ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu pulang kantor dimudahkan langkahnya untuk kita nanti mungkin bisa kaji sama-sama. Ada lebih dari 20 ustadz yang Masya Allah, salah satunya Ustadz Fatih Karim yang Insya Allah juga akan hadir di situ. Kita sama-sama kumpul. Jadi nikmat memang kalau kita berhijrah bareng-bareng. Nikmat itu adalah bersama-sama gitu. Tadi kalau pamannya yang satu tiba-tiba ada lagi lesu, yang lain ada yang negatif, kadang-kadang seperti itu.